Haleluya, terpujilah nama Tuhan, kekal kebaikannya untuk selama-lamanya. Senang dapat menyapa Anda sekalian, pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada, khususnya melalui program Sabda Menyejukkan. Sabda Menyejukkan pada saat ini akan menampilkan edisi Advent dan Natal tahun 2021. Dan pada minggu ini, pemberitaan firman Tuhan didasarkan pada Injil Lukas 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-38. Tetapi saya akan membaca ayatnya yang ke-35 yang mengatakan demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara-saudariku sekalian, minggu ini kita masuk pada minggu Advent yang pertama. Dan kita akan berjumpa pada minggu Advent kedua, ketiga, dan keempat sampai masa Raya Natal. Adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua jika kita saat ini dapat menginjakkan kaki pada minggu Advent pertama, mengingat bahwa hari-hari yang kita lalui saat ini adalah hari-hari yang sulit karena pandemi COVID-19. Dan saudara-saudariku sekalian, pandemi ini masih menjadi ancaman bagi kita semua, tetapi kita bersyukur kalau kita ada hingga saat ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan sepatutnya lah kita hidup di dalam anugerah itu, bahkan mengalami pertumbuhan di dalamnya. Pesan Advent pertama pada saat ini masih berkaitan dengan tema teritori tahun 2021, yaitu Rayakanlah Refleksi Kekudusan dalam Kristus. Dan saya memberi subtema memberitakan kedatangan Dia yang Maha Kudus. Saudara-saudariku sekalian, berita tentang kedatangan Dia yang Maha Kudus didasarkan pada pesan malaikat Gabriel kepada Maria tentang karya terbesar bagi umat manusia yang akan terjadi melalui Maria, yaitu kedatangan Dia yang Maha Kudus, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Adalah hal yang menarik bila para nabi telah menubuatkan ribuan tahun sebelum kedatangan Kristus, sebelum kedatangan Yang Maha Kudus ke dalam dunia. Tetapi kali ini saudara-saudariku sekalian, pemberitaan itu disampaikan langsung kepada Maria melalui malaikat. Pemberitaan ini memiliki arti bahwa anugerah ilahi itu datang langsung menjumpai manusia melalui diri Maria. Dan berita ini menjawab semua nubuatan yang telah disampaikan oleh para nabi ribuan tahun yang lalu, khususnya tentang kedatangannya di Bethlehem. Perhatikan apa yang disampaikan oleh malaikat. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Malaikat memberitakan bahwa bayi yang akan dikandung oleh Maria adalah kudus, anak Allah. Penyampaian malaikat ini memiliki makna yang dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi ilahi dan dari sisi manusia. Dari sisi ilahi, Dia yang Maha Kudus menginkarnasikan dirinya dalam wujud seorang manusia agar Ia dapat menjumpai manusia yang berdosa dengan segala keadaannya. Adalah tidak mungkin konsep pemahaman Allah dalam Perjanjian Lama diaplikasikan dalam realita hidup bahwa Allah yang Maha Kudus hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa. Manusia akan mati sebab tidak mungkin Dia yang Maha Kudus dapat bersatu dengan manusia. Konsep Allah dalam Perjanjian Lama adalah manusia
hanya dapat melihat kemuliaannya, dan ada batasan-batasan yang dibuat agar manusia tidak mati saat mendekat kemuliaan Allah. Namun, pemberitaan bahwa bayi yang dikandung Maria adalah kudus anak Allah menjadikan wahyu itu bersifat progresif, yaitu berkembang. Allah yang Maha Kudus dalam wujud Yesus dapat dijumpai dalam Dia yang berinteraksi dengan manusia yang berdosa. Dari perspektif manusia, dengan segala ketidakberdayaannya karena dosa, manusia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri datang kepada Allah. Manusia tidak dapat menjumpai Allah muka dengan muka, sebab tidaklah mungkin yang Maha Kudus bersanding dengan Dia yang berdosa. Karena ketidakberdayaannya dan manusia tidak dapat datang kepada Allah, maka Allah yang berinisiatif untuk datang menjumpai manusia, Dia yang Maha Kudus, yang diberitakan oleh malaikat, Anak Allah, kini ada di antara kita. Sekarang, saudara-saudariku sekalian, bagaimana firman ini kita rayakan sebagai refleksi kekudusan dalam Kristus? Malaikat Gabriel memang memberitakan kedatangan Dia yang Maha Kudus kepada Maria, tetapi Yesus yang adalah Maha Kudus itu telah ada di antara kita dan hidup di dalam diri kita. Adalah saatnya bagi kita merayakan kehadiran yang Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, dan Maha-Maha yang lain dalam hidup sebagai orang-orang percaya. Sebab ketika kita merayakan yang Maha Kudus dalam kehidupan kita, itu memberikan makna. Yang pertama adalah memberikan kepastian hidup. Oh saudara-saudariku sekalian, ketika malaikat Gabriel menyampaikan berita bahwa Maria akan mengandung bayi yang Maha Kudus, maka sesungguhnya bukan hanya Yesus yang diberitakan, tetapi juga dampak dari kehadiran yang Maha Kudus itu dalam kehidupan umat manusia. Dan dalam konteks pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, dampak itu bukan saja kepada kehidupan Maria, tetapi juga Elizabeth yang pada saat itu sedang mandul. Dan kini ketika pemberitaan itu disampaikan, malaikat menyampaikan sesungguhnya Elizabeth sedang mengandung seorang bayi yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Apa yang dapat kita lihat di sini adalah sebuah kemustahilan kini menjadi kepastian. Bukankah hidup ini penuh dengan ketidakpastian? Ketidakpastian hidup yang masih menghadapi pandemi. Ketidakpastian karena banyak di antara anak-anak yang kehilangan kedua orang tua. Ketidakpastian ekonomi yang menerpa kehidupan keluarga karena dampak dari pandemi. Ketidakpastian sebab konflik-konflik yang muncul dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat terus menghantui hidup. Kepahitan hidup tercipta karena keegoisan yang selalu mendominasi hidup kita, dan masih banyak ketidakpastian yang dapat kita urutkan dalam sebuah daftar. Oh saudara-saudariku sekalian, saat ini kita dipanggil untuk merayakan refleksi kekudusan dalam Kristus. Maka dalam perayaan yang kita wujudkan melalui kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cerminan hidup menunjukkan bahwa kita yang berdosa dan tidak layak menerima anugerah itu. Tetapi karena Ia yang Maha Kudus telah hadir dan hidup dalam diri kita, maka pemberitaan dan sikap hidup harus menunjukkan kehidupan Dia yang Maha Kudus melalui diri kita. Bukankah Maria adalah manusia biasa seperti kita yang juga memiliki kelemahan? Tetapi karena sikap hidup yang mau taat kepada Tuhan, menyebabkan Maria dipilih untuk menjadi ibu dari Dia yang Maha Kudus,
saat kedatangannya ke dalam dunia. Kita pun dapat dipakai untuk memberitakan kekuasaan dan pemerintahan Dia yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus, yang menyentuh segala aspek hidup. Advent pertama kita dipanggil untuk merayakan refleksi kekudusan dalam Kristus dengan memberitakan kedatangannya yang Maha Kudus. Sebab pemberitaan kedatangan yang Maha Kudus akan memberikan kepastian hidup. Tidak ada persoalan yang tidak akan terselesaikan selama hidup selalu mencerminkan Dia yang Maha Kudus dalam diri kita. Tidak ada badai yang tidak akan berhenti selama kita membiarkan pemerintahan dari Yang Maha Kudus memerintah sepenuhnya dalam hidup, dalam organisasi, dalam kehidupan masyarakat, bahkan dalam kehidupan gereja kita masing-masing. Ketika pemerintahan Dia yang Maha Kudus bertahta di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya saudara-saudariku sekalian, pemerintahan itu mendatangkan kehidupan yang mencerminkan realitas Shalom. Shalom yang sesungguhnya. Suatu kehidupan yang mendatangkan kesejahteraan hidup yang terlihat dalam sebuah realitas di masyarakat. Kitalah yang dipanggil untuk membawa kepastian hidup di masyarakat dengan mewujudkan suatu kepastian hidup dengan cara membangun hubungan dengan suami istri atau dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan masyarakat. Sebab ketika hubungan itu tercipta dan terpelihara, sesungguhnya kita sedang merayakan Dia yang Maha Kudus yang kita beritakan pada masa Advent dan masa Raya Natal ini. Oh saudara-saudariku sekalian, pemberitaan tentang Dia yang Maha Kudus datang ke dalam dunia adalah pemberitaan tentang kepastian hidup. Sebab di dalam Dia segala sesuatu terjamin dan terpelihara. Yang kedua, saudara-saudariku sekalian, mengapa kita merayakan Dia yang Maha Kudus hadir di dalam hidup kita? Sebab ketika kita merayakan Dia yang Maha Kudus, maka sesungguhnya pembaharuan atau transformasi hidup terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang yang menantikan sebuah pembaharuan, tetapi sulit melihat pembaharuan itu terjadi. Kebanyakan dari kita semata-mata hanya menggunakan kemampuan berpikir dan cara pandang sendiri. Itulah yang terjadi pada para ahli Taurat dan para imam, serta tokoh-tokoh agama pada saat kedatangan Kristus di Bethlehem. Mereka menantikan kedatangan Mesias, Dia yang Maha Kudus dengan konsep dan cara berpikir sendiri. Tetapi justru saat Mesias atau Dia yang Maha Kudus hadir di tengah-tengah dunia, mereka bukan menjadi saksi dari peristiwa anugerah pemberian yang turun dan hadir di tengah-tengah manusia. Para gembala yang sederhana dengan apa adanya, para majus yang tidak tergolong kaum pilihan menjadi saksi atas peristiwa besar itu. Pembaharuan terjadi atas orang-orang yang sederhana, tetapi juga kepada kaum intelektual, sebab mereka selalu terbuka dengan tuntunan Tuhan atas apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk sebuah transformasi. Pembaharuan dari cara pemerintahannya di tengah-tengah dunia ini, pembaharuan atas hubungan-hubungan di masyarakat dengan tidak memandang suku, ras, dan agama dapat tercipta selama kita selalu terbuka pada tuntunan tangan Allah yang berkuasa. Pembaharuan hidup bukan terjadi atau berpihak kepada kaum tertentu, tetapi pembaharuan hidup itu terjadi kepada siapa saja yang selalu terbuka pada pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Perayaan refleksi kekudusan hidup dalam Kristus, yaitu saat kita mengalami pembaharuan atau transformasi
dan memberitakan transformasi di dalam Kristus kepada mereka yang belum mengalami. Bukankah komunitas-komunitas yang terbangun dalam masyarakat kebanyakan sedang ada dalam sebuah stagnasi dan rindu adanya pembaharuan? Bahkan kalau kita mau menyadari, sesungguhnya pelayanan atau misi yang sedang kita emban ini juga menantikan adanya pembaharuan. Pembaharuan itu terjadi jika sikap hidup seperti Maria dan Yusuf yang bersedia dituntun oleh Roh Kudus untuk menghadapi sebuah peristiwa besar yang tidak lazim terjadi dalam masyarakat, golongan, bahkan agama. Nah, saudara-saudariku sekalian, pembaharuan itu kadang-kadang menerjang ketidaklaziman. Panggilan kita di masa raya Advent pertama ini adalah merayakan refleksi kekudusan hidup di dalam Kristus dengan cara memberitakan kepastian dan transformasi hidup dalam Kristus melalui cara kita memimpin, bertindak, berpikir, dan itu dapat terjadi ketika kita memulainya dari diri kita sendiri. Sebuah transformasi yang tidak hanya bersifat parsial atau sebagian-sebagian, tetapi transformasi yang utuh, yang holistik, yang tidak hanya menyentuh kehidupan spiritual, tetapi juga kehidupan secara lahiriah atau jasmania. Asalkan kita mau meninggalkan sifat-sifat manusia lama kita. Misi atau pelayanan yang kita emban, keluarga yang kita miliki, persekutuan yang kita miliki dalam kehidupan bergereja, komunitas di mana kita hidup, komunitas di mana kita kerja, semuanya membutuhkan adanya pembaharuan atau transformasi. Kitalah alat transformasi itu, dan itu mungkin terjadi karena Dia, yaitu Yesus, yang adalah Maha Kudus itu, hidup di dalam diri kita. Mari kita rayakan refleksi kekudusan hidup dalam Kristus dengan cara kita mewujudkannya dalam realitas kehidupan masyarakat. Sebuah perayaan yang bisa saja bersifat spiritual, euforia, artinya perasaan gembira yang terlihat diakibatkan dampak dari karya Roh Kudus yang memakai kita untuk menjadi alat transformasinya. Dan itu terjadi karena Yesus yang adalah Maha Kudus itu, kita beritakan akan kedatangannya, kita beritakan akan kelahirannya, sebagaimana yang telah diberitakan malaikat Gabriel kepada Maria. Kiranya di masa raya Advent yang pertama ini kita diteguhkan untuk dapat memiliki kepastian di dalam Kristus dan untuk mengalami pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal kebaikan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih karena saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan bahwa Engkau yang adalah Maha Kudus itu hadir di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau memanggil kami untuk mewujudkan suatu kehidupan yang membawa kepastian dan transformasi hidup kepada mereka yang belum mengalami. Hamba-Mu berdoa bagi pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada, lawatan Allah kiranya terjadi atas hidup mereka. Kepastian dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan kami, terus bekerja kepada kehidupan pendengar Radio Cakrawala, sehingga kehidupan kami dari hari ke hari semakin memuliakan Engkau dan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.